Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Presdaryanto dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan Prodi Teknik Informatika dengan NIM 240102089. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar desain interaksi. Yang di dalamnya itu ada persona, storyboard, prototype, dan lain-lain. Nah, di sini untuk persona itu ada demografi, biografi, goals, terus di sini ada namanya Lionel Messi, ini quotesnya. Di sini ada yang ingin dibutuhkan dan yang diinginkan. Di sini ada frustration, terus juga ada favorit manhwanya. Untuk favorit manhwanya ini ada The Beginning, After, End, dan juga Solo Leveling. Nah, untuk storyboard yaitu yang pertama, jadi di saat Messi itu bad mood ya, karena setiap kali ya ingin membaca manhwa selalu diganggu oleh iklan ya, karena kan waktunya sibuk ya, jadi waktu luangnya itu sering terbuang-buang oleh iklan. Nah, terus Messi baru sadar bahwa ia pernah mendownload aplikasi Peneliti yang katanya bebas iklan. Nah, terus karena aplikasinya tidak ada iklan, Messi terusan baca manhwa sampai malam. Nah, Messi pun sangat bahagia karena ia bisa memakai waktu luangnya untuk membaca manhwa. Nah, di sini ada tampilan desain dari aplikasi tersebut ya. Di sini intro dan juga ini login. Nah, di sini ada 3 halaman utama. Yang pertama ada pesan, kedua beranda, 3 login. Nah, untuk beranda di sini kita bisa melakukan pencariannya, tinggal klik ini, terus akan muncul seperti ini ya setelah kita cari nama manhwanya. Nah, setelah manhwanya itu diklik akan tampil seperti ini. Nah, pada halaman lihat detail ini ya, kita itu bisa mengklik tampilkan lebih yang akan menjadi seperti ini tampilannya, menjadi lebih banyak. Dan juga setelah kita mengklik chapter maka akan seperti ini. Yaitu, oh ya maaf, ini tuh halaman baca ya. Nah, selain ada pencarian, di beranda juga ada kategori yang dimana kita memilih tipe dan juga genrenya. Tipe genre itu kan berbeda, jadi kita pisah saja. Untuk tipenya misalkan kita memilih manhwa dan juga genrenya action, maka kita terapkan. Nah, akan jadi seperti ini ya, kayak sebelumnya lah ya. Nah, terus di bagian profil ada halaman pengaturan yang dimana ketika kita klik notifikasi maka ikonnya akan berubah seperti ini. Nah, selain itu juga kita jika kita join ke grup WhatsApp maka akan menuju link website ke Chrome atau browser yang ada di HP kalian. Nah, setelah kita mengklik bergabung ke chat maka akan seperti ini karena masih belum, linknya itu masih kadaluarsa, belum diperbarui. Nah, setelah ada info seperti ini maka developer akan menyarankan untuk ke halaman pesan terlebih dahulu menggunakan fitur pesan yang ada di aplikasi atau juga kembali ke profil. Nah, untuk halaman pesannya itu seperti ini ya. Dan halaman profil yang kayak tadi ini. Nah, untuk daftar respondennya itu ada 3 ya. Nah, ini adalah dokumentasi usability testingnya. Di sini saya hanya memantau dan tidak memberitahu atau membantu responden. Untuk responden yang pertama itu total percobanya itu adalah 56 detik. Untuk responden kedua itu 1 menit 36 detik. Untuk responden ketiga itu adalah 1 menit 35 detik. Oke, Saudara Rapa, izinkan saya memberikan 3 pertanyaan.
Nah, ini adalah dokumentasi wawancaranya ya. Jadi di sini saya memberikan 3 pertanyaan kepada responden. Baik, saudara. Dan ini adalah jawaban dari tiap responden. Untuk pertanyaannya yaitu adalah setelah mencoba aplikasi tersebut, apakah desain aplikasi tersebut interaktif? Itu adalah pertanyaan pertama dan responden yang ke-1 menjawab ya, untuk desainnya sudah interaktif dan juga menarik. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah ada yang harus dikembangkan pada aplikasi tersebut? Dan responden pertama menjawab sudah sangat lebih dari cukup, jadi tidak ada yang perlu ditingkatkan. Untuk pertanyaan ketiga, dari 1 sampai 10 berapa nilai yang akan Anda berikan pada desain aplikasi tersebut? Dan responden pertama menjawab 8,5. Nah, untuk responden kedua, untuk pertanyaan pertamanya itu menjawab ya sudah interaktif, selain itu tata letaknya juga sudah rapi. Dan untuk pertanyaan kedua juga menjawab ada seperti fitur wishlist, rating, dan juga komentar. Jadi responden kedua itu memberikan saran untuk mengadakan fitur seperti wishlist, rating, dan juga komentar. Untuk pertanyaan ketiga, responden kedua itu memberikan nilai 9,5 dari 10. Nah, di sini responden ketiga, untuk pertanyaan pertama, responden ketiga menjawab ya sudah interaktif dan juga saya sangat suka terhadap layout dan juga kombinasi warnanya. Untuk pertanyaan kedua, responden ketiga menjawab ada, terutama untuk mengaktifkan fitur unduhan agar pengguna bisa baca dalam mode offline. Nah, untuk pertanyaan ketiga, responden ketiga memberikan nilai 9,5 dari 10. Nah, ini adalah analisis hasil wawancara. Yang pertama adalah kesan terhadap desain aplikasi. Jadi semua responden sepakat bahwa desain aplikasi Panelifi sudah interaktif dan menarik. Responden kedua secara khusus menyoroti tata letak yang rapi, sementara responden ketiga juga mengapresiasi kombinasi warna dan layout aplikasi. Nah, untuk aspek yang perlu dikembangkan yaitu menambahkan fitur wishlist, rating, dan komentar untuk meningkatkan interaktif pengguna dan juga mengaktifkan fitur unduhan. Dan yang ketiga ada penilaian desain aplikasi, yaitu rata-rata sama dengan jumlah semua nilai dibagi jumlah responden, yang dimana 8,5 tambah 9,5 tambah 9,5 dibagi 3, yang hasilnya 27,3, dan dibagi 3 sama dengan 9,17 dari 10. Nah, kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan Panelifi mendapatkan respon positif terkait desainnya yang interaktif, menarik, dan rapi. Namun, beberapa fitur tambahan seperti wishlist, rating, komentar, dan mode offline dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menampilkan prototipe yang sudah saya buat. Nah, untuk prototipe yang sudah saya buatnya itu ada tampilannya seperti ini. Di sini ada lebih dari 12 halaman. Nah, ketika dijalankan akan seperti ini. Kita restart dulu. Nah, di sini ada tampilan pertama itu adalah intro ya. Logo dari aplikasi Panelifi. Nah, untuk login kita masukkan alamat email, password. Nah, untuk login itu kita wajib mengaktifkan kebijakan privasi, karena kalau tidak diaktifkan maka tidak bisa seperti ini. Nah, untuk tampilan setelah login kita ke tampilan beranda. Untuk ini bisa di scroll ya, baru rilis. Ininya juga bisa di scroll. Nah, di sini ada fitur pesan. Di sini juga ada fitur profil. Kita mulai dari profil dulu. Di profil itu ada pengaturan. Nah, notifikasinya bisa diaktif dan nonaktifkan seperti ini. Nah, di sini ada fitur simpan, yang dimana kita bisa menghapus atau melihat manual yang ingin kita lihat. Misal kita lihat detail, nah akan seperti ini. Tampilkan lebih banyak, maka akan seperti ini. Nah,
Dan ini ada lanjut baca, kita bisa klik di sini. Dan ini bisa di scroll ya saat baca ya. Nah, ini juga kita bisa klik dan akan auto lanjut. Kita bisa kembali lewat sini. Terus kita akan menghapus ya seperti ini. Dan kalau misalkan kita tidak jadi menghapus nih, ya kita tinggal tekan urungkan di sini. Oke. Nah, di sini ada fitur grup WhatsApp. Misal kita ke sini, ini bisa di scroll, kita bergabung ke chat. Nah, linknya kadaluarsa, namun developer memberikan saran untuk menggunakan fitur yang ada di aplikasi seperti halaman pesan. Atau kalau kita tidak jadi untuk komunikasi, kita bisa kembali ke profil. Kita ke halaman pesan terlebih dahulu. Nah, kan seperti ini, kita bisa buka, kita bisa ngetik di sini, nah, di sini masih belum bisa. Kita bahas yang beranda. Di beranda itu ada pencarian. Misal kita mencari the beginning after end. Klik. Nah, akan seperti ini. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan fitur kategori. Seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa klik di baru rilis. Oke, dan sudah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.